Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Najwa Hayakarin. Di sini saya akan mmm, memaparkan hasil proposal mini saya, yaitu dari bab 1 sampai bab 3, yang untuk judul pengembangan media Papapuk untuk mensimulasi motivasi belajar pada mata pelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. Untuk itu, proposal ini disusun untuk memenuhi penugasan tugas akhir mata kuliah Kolokvium yang diampu oleh Ibu Dokter Uswatun Hasanah MPD dan Bapak Petrus Paulus MPT, Suhendro MPD. Untuk itu saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi di latar belakang di sini, pendidikan dasar itu memegang peran krusial dalam membentuk dasar intelektual dan karakter peserta didik. Jadi pada tahap ini, pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan psikologis dan kognitif anak, yang di mana menurut PIAS ini, anak usia 7 sampai 11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Yaitu tahap di mana mereka mulai mampu berpikir logis terhadap objek nyata, namun masih kesulitan memahami konsep yang bersifat abstrak. Dan untuk itu saya, mengambil kondisi ideal tersebut, belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan pembelajaran di berbagai sekolah dasar, termasuk sekolah, yang saya teliti yaitu SD 01 Pinangranti. Dari hasil wawancara dengan, guru, menunjukkan bahwa proses belajar IPAS itu masih menggunakan media terbatas seperti buku teks, PowerPoint, video dari YouTube. Dan tidak itu aja, jadi media-media tersebut itu masih bersifat pasif ya, jadi kurang mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Padahal, dalam konteks pembelajaran sekolah dasar itu siswa itu cenderung memiliki gaya belajar visual, kinestetik, dan memerlukan media pembelajaran yang dapat disentuh, digerakkan, serta divisualisasikan secara menarik. Dan untuk itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara media pembelajaran dengan gaya belajar siswa, yang berdampak pada rendahnya motivasi, eee, dan hasil belajar. Dan untuk itu sebagai respon saya terhadap kondisi tersebut, media pembelajaran berbentuk pop-up ini muncul sebagai alternatif solusi yang menarik. Jadi pop-up book ini adalah buku 3 dimensi, yang dapat dilipat, ditarik, dan digerakkan. Jadi integrasi antara visualisasi pop-up ini, dengan saya bandingkan dengan barcode audio juga sejalan dengan teori multimedia learning dari media. Jadi yang di mana, ini adalah grand teori yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan melalui kombinasi teks, gambar, dan suara akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik. Dan untuk penelitian terdahulunya, menunjukkan bahwa penggunaan pop-up ini, dalam yang diteliti oleh Istiqomah dan Darmuki ini menemukan bahwa 95% siswa menyatakan kebutuhan tinggi terhadap media visual seperti pop-up book sebagai pelengkap, buku tematik mereka. Dan juga namun demikian sebagai besar penelitian, belum mengkaji kebutuhan real guru dan siswa secara mendalam dalam konteks spesifik sekolah dasar tertentu. Jadi dalam ini fokusnya itu diarahkan pada analisis kebutuhan ya, guru dan siswa terhadap media pembelajaran berbasis pop-up book dalam pelajaran IPAS kelas 5 di SD 01 Pinangranti Pagi. Dan untuk itu juga, dengan mempertimbangkan berbagai paparan di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, yang di mana tujuan utamanya itu menggali dan menganalisis kebutuhan siswa terhadap media pembelajaran inovatif yang tidak hanya menyenangkan tapi juga efektif, menjembatani pahaman konsep abstrak dalam belajar IPAS. Dan untuk itu, eee penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan media, pembelajaran kontekstual berbasis kebutuhan lapangan, sehingga, peneliti dapat mengembangkan, pembelajaran yang berjudul pengembangan media Papapuk untuk mensimulasi motivasi belajar pada mata pelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. Dan untuk diidentifikasi masalahnya itu, proses belajar IPAS sekolah dasar, khususnya di SD Minang 01 pagi ini masih didominasi oleh penggunaan media konvensional, seperti buku teks, PowerPoint, dan video YouTube. Dan juga siswa mengalami kesulitan memahami materi IPAS yang bersifat abstrak, seperti sistem pencernaan, gaya, dan daur air. Dan untuk juga, media pelajaran yang digunakan belum mampu mengakomodasi gaya belajar mereka, yaitu visual dan kinestetik yang umumnya dimiliki oleh siswa sekolah dasar. Dan juga belum dilakukan analisis kebutuhan secara spesifik terhadap guru dan siswa untuk mengembangkan media yang sesuai konteks pembelajaran di sekolah. Dan juga yang terakhir media pembelajaran inovatif seperti pop-up book berbasis, barcode audio belum dimanfaatkan secara optimal sebagai solusi alternatif pembelajaran yang konkret dan menyenangkan. Dan untuk pembatasan masalahnya itu, akan dibatasi pada pengembangan media pop-up book untuk mensimulasi motivasi belajar pada mata pelajaran IPAS kelas 5 di SDN 01 Pinangranti Pagi. Dan untuk rumusan masalahnya, peneliti akan menganalisis bagaimana analisis kebutuhan penggunaan media pop-up book untuk mensimulasi motivasi belajar dalam pembelajaran IPAS pada kelas 5 sekolah dasar, dan juga desain pengembangan, pop-up book sebagai media pembelajaran IPAS, dan juga bagaimana implementasi dan evaluasi penggunaan media pop-up book untuk mensimulasi motivasi belajar dalam pembelajaran IPAS pada kelas 5 sekolah dasar. Untuk kegunaan hasil penelitian, secara teoritis itu diharapkan menjadi referensi ilmiah ya, pengembangan ilmu ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dasar, khususnya terkait inovasi media pembelajaran berbasis visual dan audio seperti pop-up book dengan integrasi barcode audio. Dan juga secara praktis bagi siswa, membantu siswa ya, pastinya untuk memahami materi IPAS.
Juga bagi guru menjadikan alternatif solusi bagi guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan juga untuk peneliti diharapkan untuk menjadi dasar atau acuan untuk melakukan studi lanjutan, baik dalam format media pop-up book berbasis barcode secara luas maupun pengujian efektivitasnya dalam konteks pembelajaran. Untuk bab 2 tersendiri yaitu saya akan mengambil variabelnya yaitu hakikat pembelajaran IPAS, karena di sini saya akan mengkaji mata pelajaran IPA. Jadi untuk hakikatnya, pembelajaran IPA sejak sekolah dasar itu memiliki karakteristik khusus yang menuntut keterpaduan antara aspek lingkungan kognitif dan, pendekatan materi ajar. Nah, salah satunya itu, yaitu di kurikulum Merdeka sekarang ada namanya IPAS, jadi bukan IPS lagi atau IPA lagi. Jadi digabungin antara kedua mata pelajaran tersebut dan juga, mata pelajaran ini hasil integrasi antara konsep-konsep dasar IPA dan IPS yang disajikan secara kontekstual dan membantu siswa untuk fenomena alam dalam kehidupan sosial. Untuk itu, menurut Sudirman, pelajaran efektif adalah proses interaksi antara peserta didik dan lingkungan menghasilkan perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman belajar. Artinya IPAS itu harus terancang tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, tapi juga, eee aktif menyenangkan dalam pembelajaran tersebut. Dan untuk, demikian penting bagi guru untuk menggunakan alat, bantu media pembelajaran yang bersifat konkret dan dapat dirasakan secara langsung oleh siswa tersebut. Dan untuk, eee, kajian selanjutnya yaitu ada perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Ini berhubungan dengan teori perkembangan kognitif yaitu oleh Jean Piaget, anak usia sekolah dasar itu 7 sampai 11 tahun itu masih tahapan operasional konkret. Oleh karena itu pendekatan pembelajaran pada anak usia sekolah dasar ini harus mempertimbangkan keterbatasan ini dan juga, akan lebih bermakna dan mudah dipahami jika disampaikan melalui media konkret dan visual seperti alat peraga, gambar, media 3 dimensi, video, simulasi sederhana. Dan juga di sini ada saya mengambil grand teori dari Brunner, juga menambahkan bahwa anak membangun pemahaman melalui 3 mode representasi, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi anak sekolah dasar itu masih dominan pada fase ikonik ya, yaitu memahami sesuatu lebih cepat disajikan melalui gambar, bentuk, dan visualisasi. Dan juga untuk selanjutnya ada media pembelajaran dan urgensinya. Jadi di sini saya akan mengambil dari dalam proses pendidikan, media pembelajaran memiliki peran sentral sebagai jembatan antara materi ajar dan peserta didik. Jadi tidak hanya sekedar alat bantu teknis, tapi menjadi bagian integral dan strategi pembelajaran yang efektif. Dan secara konseptual, media pembelajaran adalah sebagai bentuk alat fisik teknologi atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Iya, untuk, eee, selanjutnya ada media pop-up book. Jadi pop-up book ini adalah media pembelajaran yang mampu dipakai guna mensimulasi motivasi belajar siswa pada kelas 5 adalah pop-up book. Kenapa pop-up book? Jadi pop-up book ini adalah alat pengajaran 3 dimensi yang dapat merangsang imajinasi anak dan memperluas pengetahuan, memudahkan anak untuk menggambarkan bentuk objek yang mereka ketahui, memperkaya kosakata dan meningkatkan pemahaman anak. Jadi lingkungan pop-up book ini ada lingkungan 3D yang menciptakan efek menarik karena gambarnya terlihat itu dari setiap halaman. Materi yang terkandung adalah Papa Book dapat dimodifikasi secara selaras sama materi ajar yang terkirim. Dan juga, mmm Papa Book ini mempunyai 3 keberagaman, yaitu, membagikan stimulus, imajinasi anak dan juga memperluas pemahaman serta membagikan gambaran perihal wujud sebuah benda, mampu dipakai selaku medium guna untuk memupuk kegemaran membaca pada anak guna menjembatani keterkaitan pada kehidupan realita serta simbol simbol selaku wakil bagi siswa kelas rendah dan juga, tidak hanya kelas rendah ya, untuk kelas tinggi juga bisa. Dan juga, bagi peserta didik tidak hanya membaca dan menulis, anak-anak juga bersama ketidaksanggupan belajar membaca serta menulis mampu menolong siswa guna memahami, melaluinya ada gambar menyenangkan serta memicu keinginan dan motivasi membaca. Media pop-up ini mampu digunakan selaku medium peraga pada tahapan anak usia sekolah dasar. Dan untuk integrasi barcode audio, jadi di sini saya akan menggabungkan, kebaruannya yaitu berintegrasi audio. Jadi yang di mana ada QR code-nya, yang di mana isinya itu bisa menggambarkan sebuah, audio audio dari penjelasan materi tersebut. Dan untuk juga motivasi belajar siswa, di sini ada variabel terikatnya, yaitu motivasi belajar siswa sekolah dasar. Jadi motivasi belajar memiliki definisi aspek psikologis yang sangat, menentukan fondasi penting karena pada usia dini, perilaku belajar anak sangat dipengaruhi oleh ketertarikan, dorongan dari lingkungan, serta suasana pembelajaran menyenangkan. Tanpa motivasi yang kuat, siswa cenderung mengalami kesulitan dalam mempertahankan fokus keterlibatan siswa, untuk menyelesaikan tugas belajar. Dan juga, di sini saya akan,
bagi motivasi belajar menjadi 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dan juga untuk, di sini saya akan mengambil dari menurut UNO, terdapat beberapa indikator motivasi belajar, yaitu adanya keinginan dan hasrat untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan belajar, adanya harapan akan cita-cita, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif. Dan untuk hasil penelitian yang relevan di sini saya, mengambil 5 penelitian relevan, yaitu yang pertama itu ada dari Rahma, kan media pop-up berbasis cerita rakyat untuk meningkatkan literasi membaca siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua ada penelitian dikembangkan oleh Utari, dan lain-lain, mengembangkan media pop-up berbasis budaya lokal untuk meningkatkan literasi sains di sekolah dasar. Dan juga yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Yonanda, di mana mengembangkan media pop-up pada tema sistem pencernaan manusia untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Ini kurang lebih sama seperti saya. Dan juga keempat, mereka melakukan penelitian, terkait kebutuhan media pembelajaran Papa Bu pada pelajar IPS kelas 6 sekolah dasar. Dan yang terakhir ada, mengembangkan media Papa Bu pada materi bangun ruang di mata pelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar. Dan untuk rangka konsep pengembangan, di sini saya mengambil dari teori Vygotsky, menekankan pentingnya scaffolding dalam belajar melalui interaksi sosial dan bantuan dari guru atau media. Jadi melalui teori multimedia learning menekankan bahwa pembelajaran akan lebih optimal jika menggabungkan saluran visual dan auditori secara bersamaan. Nah, untuk, menghasilkan media yang terstruktur dan layak, dan ini menggunakan mode pengembangan ADI, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation dan evaluation. Jadi di sini ada kerangkanya, yang pertama masalahnya itu sulit memahami konsep IPAS dan rendahnya motivasi belajar siswa, dan yang kedua itu kebutuhan siswa dan guru, media visual audio yang menarik dan interaktif. Di sini menggunakan teori pendukung yaitu Piaget, Vygotsky, dan Mayer, dan untuk solusinya media pop-up berbasis QR code, barcode audio, dan untuk modelnya itu menggunakan model ADI, untuk outputnya media layak dan konseptual, dampaknya akan meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Untuk perancangan modelnya sendiri itu saya sudah, jelas pakai EDI ya, di sini sudah saya gambarkan dengan storyboard-nya, ya di mana untuk cover depan di sini ada menggunakan judul Sistem Penyerangan Kita, yang di mana di sini terlihat, dilengkapi dengan barcode audio. Dan untuk halaman kedua di sini saya menampilkan dengan judul Kenalan Yuk sama Organ Pencernaan, di sini ada organ pencernaan, nanti di sini ada barcode audionya dan teks penjelasannya. Halaman ketiga juga sama di mulut, halaman keempat sama di kerongkongan, halaman kelima lambung. Halaman ke-6 itu usus halus, untuk halaman ke-7 tempat pembuangan sisa makanan, dan untuk halaman 8 di sini akan saya, eee, mencantumkan dengan tebak nama organnya. Di sini untuk, muridnya bisa menebak, dan di sini bisa nanti ada seperti tempat buat untuk nempel-nempel ke bagian, ini namanya apa, untuk mulut di mana, untuk kerongkongan ada di mana, dan untuk cover belakangnya di sini ada, tulisan buku Papa Book edukatif yang interaktif dan menyenangkan, dan diintegrasikan dengan tentunya dengan QR code dan ada barcode yang sudah tercantumkan. Untuk bab 3 metode penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menghasilkan media pembelajaran dalam berupa book berbasis, audio ya, yang layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, IPAS kelas 5 sekolah dasar. Dan media ini tunjukkan meningkatkan motivasi belajar dan menghasilkan produk guna siswa dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik, perkembangan kognitif tadi di sekolah dasar. Untuk tempat dan waktu penelitian ini, kemarin saya masih dalam tahapan analisis kebutuhan, di mana dilaksanakan di SD 01, Bidang Lantai 01 ya, yang terletak di Jalan Asem Mirbaya, Blok Wajib Senyum, nomor 21 RT 16 RW 2, di Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, itu Jakarta Timur. Dan untuk waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2025. Pendekatannya dan metodenya itu masih metode menggunakan pendekatan research and development atau R&D yang bertujuan untuk menghasilkan produk dalam, bentuk pembelajaran serta menguji kelayakan dan efektivitasnya. Dan untuk R&D ini merupakan proses sistematis, mengembangkan validasi produk pendidikan melalui tahapan penelitian dan pengembangan. Untuk model pengembangan yang digunakan ini pastinya saya menggunakan model EDI, dan juga di sini saya akan mengambilkan grand teorinya itu dari Branch. Jadi model ini dipilih karena dianggap sistematis dan fleksibel untuk mengembangkan media pembelajaran yang berbasis kebutuhan nyata peserta didik. Dan juga untuk prosedur pengembangannya di sini ada tahap analyze. Tahap ini mengidentifikasi masalah pembelajaran kondisi peserta didik serta kebutuhan guru dalam pembelajaran IPA. Dan juga untuk desainnya berdasarkan hasil nanti mulai menyusun rancangan media yang meliputi pemilihan materi IPAS yang relevan dengan visual powerbook serta penulisan naskah narasi audio.
Untuk development-nya atau pengembangannya itu membuat produk awal pop-up book, lengkap dengan barcode audio untuk, yang mencakup pembuatan ilustrasi, visual, perekaman suara narasi, dan integrasi barcode ke dalam halaman buku. Dan juga untuk implementation-nya itu akan divalidasi dulu ya, diuji, cobakan secara, terbatas kepada siswa kelas 5 sekolah dasar. Untuk evaluation-nya ini menilai sejauh mana media dikembangkan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang meningkatkan motivasi belajar siswa atau menstimulus motivasi belajar siswa. Dan untuk instrumen penelitiannya ini ada instrumen untuk ahli media. Di ahli media ini ada dalam aspek tampilan visual, keterbacaan dan ukuran, konsistensi desain, interaktivitas, kualitas cetak, dan bahan. Di sini ada indikatornya itu kombinasi warna ya, dan juga ukuran teks, konsistensi antar, halaman dan juga keselasaran, desain dengan isi, dan juga kemudahan siswa dalam menggunakan barcode audio. Dan juga yang terakhir ada media dicetak dengan jelas, dan di sini ada skornya 4, 3, 2, 1, dan untuk catatannya juga ada. Untuk ahli materi, di sini ahli materi juga menggunakan aspek kesesuaian materi yang di mana indikatornya sesuai dengan CPI PAS kelas 5 yang berlaku di kurikulum Merdeka, dan juga kebenaran konsep, yang di mana indikator itu informasi dan penjelasan ilmiah dalam media sesuai fakta dan tidak menyesatkan. Kejelasan informasi, keterpaduan media dan isi, dan juga relevansi dengan konteks tersebut. Dan yang ketiga ada instrumen untuk ahli bahasa. Untuk ahli bahasa di sini tersebut ada aspeknya juga, kebakuan bahasa yang di mana indikatornya itu sesuai dengan EYD ya, dan juga struktur kalimatnya, kalimat tersusun secara logis, efektif, dan mudah dipahami, kesesuaian dengan usia, bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat, perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar, kejelasan makna yang tidak ambigu, tidak bertele-tele, dan juga konsistensi istilah, ya digunakan seragam dan tidak membingungkan bagi pembaca anak. Dan untuk skornya ada per 3, 2, 1, dan juga ada catatannya. Untuk instrumen wawancara guru ini sudah dilakukan, kemarin, eee, di sini saya mencantumkan kebutuhan media pembelajaran, menggunakan media pop-up book, ketersediaan dan dukungan, hambatan dan solusi dari media tersebut. Untuk kuesioner siswa di sini saya mengambil teknik analisis data yaitu, di sini saya mengambilkan kuesioner ya. Saya tertarik, ini ada penyataannya di mana mereka menggunakan skala Likert ya, bisa dicentang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan juga untuk teknik analisis datanya, itu ada analisis data kualitatif, yang di mana analisis kebutuhan wawancara yang bersama guru, dan juga, mmm, analisis data kuantitatif atau yang tadi untuk siswa atau angket ya, atau kuesioner, yang menggunakan skala Likert. Baik, mungkin itu saja, pemahaman di proposal saya pada pengembangan media Papabuk untuk menstimulasi motivasi belajar pada mata pelajaran IPS kelas 5 di sekolah dasar. Jika ada kesalahan mohon maaf untuk dimaafkan, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk rekan-rekan dan bagi penonton di video ini. Terima kasih.